Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdin Firly Fauzi dengan NPM 2310010504. Saya di sini akan menjelaskan tentang translator. Apa itu translator? Translator adalah alat atau program yang digunakan untuk menerjemahkan teks, suara, atau gambar dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam era digital, translator biasanya berbentuk aplikasi berbasis kecerdasan buatan seperti Google Translate atau DeepL yang mampu menerjemahkan dengan cepat dan praktis. Tujuan utamanya adalah mempermudah komunikasi antar bahasa serta membantu pengguna memahami informasi dari berbagai negara. Nah, jenis ini translator. Pertama ada translator manusia, dikerjakan oleh penerjemah profesional, mampu mempertahankan makna, emosi, dan konteks budaya. Cocok untuk teks sastra, umum, hukum, akademik, atau dokumen resmi. Yang kedua ada translator mesin, yaitu mesin translator. Itu dikerjakan oleh komputer menggunakan algoritma. Cepat, efisien, dan bisa diakses gratis. Cocok untuk kebutuhan umum, percakapan, dan penerjemahan cepat. Di sini ada cara kerja translator digital. Translator modern tidak hanya menerjemahkan kata per kata, tetapi juga mempelajari konteks kalimat dari jutaan data bahasa di seluruh dunia. Teknologi neural network memungkinkan hasil terjemahan yang lebih alami dan mendekati bahasa manusia. Di sini ada tahapan translator digital, yaitu yang pertama input, pengguna memasukkan teks, suara, atau gambar. Yang kedua, analisis bahasa sumber. Sistem mengenali struktur kalimat, tata bahasa, dan makna kata. Yang ketiga, pemrosesan AI, NLP, dan NMT. Sistem menggunakan model Natural Language Processing atau NLP dan Neural Machine Translation NMT untuk memahami konteks kalimat. Yang keempat ada output. Teks diterjemahkan ke bahasa target secara otomatis. Kemudian ada teknologi yang digunakan, yaitu tadi yang pertama ada Natural Language Processing atau NLP, yaitu mempelajari bagaimana komputer memahami bahasa manusia dan digunakan untuk mengenali tata bahasa dan konteks kalimat. Yang kedua ada Machine Learning atau ML, sistem belajar dari data penerjemahan sebelumnya agar hasil semakin akurat. Yang ketiga ada Neural Machine Translation atau NMT, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan terjemahan yang lebih natural. Yang keempat ada Cloud Computing, proses terjemahan dilakukan di server besar secara online agar cepat dan efisien. Kemudian ada contoh aplikasi translator. Nah, yang pertama ada Google Translate yang sering digunakan, yaitu mendukung lebih dari 100 bahasa, dapat menerjemahkan teks, suara, dan gambar, tersedia offline untuk beberapa bahasa. Yang kedua ada DeepL Translator, keunggulan terkenal karena hasil terjemahan yang alami. Yang kedua cocok untuk teks akademik dan profesional. Yang ketiga ada Microsoft Translator, yaitu terintegrasi dengan Microsoft Office, kemudian mendukung terjemahan real-time saat presentasi. Yang keempat ada Papago dan iTranslator. Dia populer di Asia dan Eropa dan memiliki fitur percakapan dua arah. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan translator. Yang pertama kelebihan translator digital, kecepatan tinggi, yaitu dapat menerjemahkan teks panjang dalam hitungan detik. Yang kedua mendukung banyak bahasa, umumnya lebih dari 100 bahasa. Kemudian multimodal, bisa menerjemahkan teks, suara, dan gambar. Praktis dan gratis, dapat digunakan kapan saja dengan koneksi internet. Berguna untuk belajar bahasa, membantu menggunakan memahami arti kata dan kalimat asing. Translator sangat membantu dalam dunia pendidikan, pariwisata, dan bisnis internasional karena membuat komunikasi lintas negara menjadi lebih mudah. Kemudian ada kekurangan translator digital. Yang pertama ada konteks tidak selalu akurat, yaitu sulit memahami makna, kiasan, atau idiom. Kemudian ada terjemahan kaku, itu kalimat kadang terdengar tidak alami. Kemudian bergantung pada internet, sebagian besar memerlukan koneksi online. Lanjut privasi data. Risiko kebocoran data jika teks bersifat rahasia. Lanjut kurang efektif untuk bahasa lokal. Beberapa bahasa daerah belum didukung penuh. Karena itulah hasil terjemahan dari mesin masih perlu dicek dan disesuaikan oleh manusia agar tetap bermakna dan tidak salah tafsir.
Manfaat translator dalam kehidupan. Yang pertama, pendidikan, yaitu membantu siswa memahami buku dan jurnal asing. Kedua, pariwisata, yaitu wisatawan bisa berkomunikasi tanpa kendala bahasa. Yang ketiga, bisnis, mempermudah komunikasi dengan klien internasional. Yang keempat, teknologi, mempercepat akses informasi global. Yang kelima, yaitu sosial, menghubungkan masyarakat dari berbagai budaya dan negara. Translator bukan hanya alat bantu komunikasi, tapi juga sarana pembelajaran budaya dan pengembangan pengetahuan lintas bahasa. Lanjut, peran AI dalam translator. Kecerdasan buatan atau AI berperan penting dalam meningkatkan kemampuan translator modern. Dengan teknologi seperti Natural Language Processing, NLP, dan Neural Machine Translator, NMT, sistem dapat memahami konteks kalimat, bukan hanya menerjemahkan kata per kata. AI juga memungkinkan fitur seperti terjemahan suara dan terjemahan gambar, sehingga proses penerjemahan menjadi lebih cepat dan interaktif. Selain itu, melalui proses machine learning, AI terus belajar dari jutaan data bahasa untuk menghasilkan terjemahan yang semakin akurat dan alami, membantu komunikasi lintas bahasa di berbagai bidang. Untuk kesimpulan, translator merupakan inovasi penting yang memudahkan komunikasi antar bahasa di dunia. Dengan dukungan teknologi seperti NLP dan AI, hasil terjemahan kini semakin cepat, alami, dan mudah diakses. Meski begitu, penerjemahan manusia tetap dibutuhkan untuk menjaga makna, nuansa, dan akurasi dalam teks-teks yang kompleks. Kolaborasi antara manusia dan teknologi akan menciptakan penerjemahan yang sempurna. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.